Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dengan NIM 2501020154. Saya akan di sini akan mewawancarai tentang materi yaitu Pancasila. Oke. Makna dari Pancasila. Oh, makna dari Pancasila saya. Makna dari Pancasila itu sila pertama itu pengakuan akan Tuhan dan bertoleransi antar umat beragama. Jadi kita pengakuan akan Tuhan itu kita harus mengaku bahwa itu ada Tuhan. Berbagai macam agama kita harus laku. Jangan kita jadi ateis yang kita tidak percaya akan Tuhan, Tang. Soalnya di Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, Tang. Jadi untuk sila kedua, menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi menghargai martabat manusia, kita harus menghargai sesama manusia. Jangan sampai membuli, jangan sampai mengejek, jangan mengejek suku, ras, agama lagi, Tang. Jadi sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampai terpecah belah karena perbedaan. Jadi untuk sila keempat, mengembangkan demokrasi dan bermusyawarah. Kita harus rakyat Indonesia itu harus bermusyawarah dengan bersama makhluk hidup. Jadi kayak kita sosialisasi RT RW kita lakukan. Jadi untuk terakhir, sila kelima, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Mewujudkan keadilan sosial, kita harus adil, Tang. Harus adil sesama manusia, walaupun dia itu orang hitam, orang jelek, orang apa, kita harus keadilan, adil, dan harus adil. Jadi begitu, Tang. Keempat, kalau fungsi apakah Akbar tahu fungsi dari Pancasila? Oh, fungsi dari Pancasila ya, Tang. Fungsi dari Pancasila itu pertama itu dasar negara, dan yang kedua itu fungsi sebagai ideologi negara, Tang. Kelima, bagaimana Akbar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pengalaman untuk kehidupan sehari-hari itu macam satu, sila pertama ya, Tang, menghormati perbedaan agama. Dan misalnya nih, kalau ada yang beribadah itu kita harus hormati, Tang. Walaupun dia di pinggir jalan kita harus hormati, kita harus diam kalau misalnya apa, jangan mengganggu mereka beribadah, Tang. Jadi untuk sila kedua itu menolong orang yang membutuhkan, Tang. Jadi kalau kita ada musibah, Tang, kita bantu, Tang. Jangan kita itu biarkan, soalnya kita itu rakyat Indonesia, jadi kita harus bersatu. Jadi untuk sila ketiga itu mengikuti upacara bendera, Tang. Jadi 17 Agustus itu, Tang, kita memang harus ikut upacara karena kita menghormati pahlawan-pahlawan yang kita dahulu. Jadi gitu, Tang. Sila keempat itu mengikuti pemilihan umum, Tang. Jadi mengikuti pemilihan umum tuh kayak ngikutin pemilihan gubernur, presiden yang kemarin, dewan. Nah, gitu, Tang. Jadi ke sila kelima terakhir, membantu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, Tang. Membantu program pemerintah tuh macam kita harus support bantuan pemerintah tuh ke tempat tangan yang membutuhkan. Jadi gitu, Tang. Akbar, tantangan seperti apa dalam mengamalkan Pancasila? Ya, Tang. Contohnya Kak, intoleransi. Orang-orang banyak nggak toleransi kepada kita, Tang. Yang kedua itu korupsi, Tang. Banyak itu penjabat-penjabat kayak gitu korupsi, nggak tahu rakyatnya gimana susahnya. Yang ketiga itu disintegrasi bangsa, dan terakhir ketimpangan ekonomi, Tang. Oke, yang terakhir, Bar, bagaimana cara Akbar mengatasi tantangan tersebut? Mengatasi tantangan tersebut, pertama itu meningkatkan pendidikan karakter, Tang, di sekolah, supaya karakter kita tuh menjadi lebih baik daripada sebelumnya, Tang. Yang kedua itu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Misalnya di rumahku masyarakat tidak aktif, kita ayo bilang ke RT RW, kita bermusyawarah, kita bantu masyarakat itu, Tang.
Yang ketiga itu menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat itu mengembangkan ekonomi dan peradaban. Oke, sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.